Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang kecekungan pada fungsi trigonometri. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas fungsi naik atau fungsi turun atau nilai maksimum atau nilai minimum itu menggunakan turunan pertama. Setelah mempelajari turunan lanjutan atau turunan kedua, kita akan membahas kecekungan pada fungsi trigonometri. Jadi sama halnya untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Jadi videonya bisa dilihat di link di deskripsi video ini. Untuk fungsi naik dan fungsi turun hampir sama, cuma yang digunakan ini adalah yang turunan keduanya. Jadi langsung saja kita perlihatkan bagaimana ketika saya punya fungsi seperti ini. Y sama dengan sin X. Ya kalau digambar langsung kelihatan kan bahwa mulai dari interval 0 sampai V itu kurva trigonometri ini sin X ini cekung ke bawah. Artinya menghadap ke bawah cekungannya ini. Ini kan cekungnya ke bawah. Dari V sampai 2V itu cekungnya ke atas. Itu kalau gambar sudah ditentukan. Tapi masa setiap soal kita harus menggambarnya, kan agak ribet. Ini karena kita menggunakan aplikasi ya langsung ketahuan. Kaitannya dengan turunan pertama. Ya, turunan sin adalah cos. Jadi kita batasi dulu sini sampai V. 0 sampai V tadi itu adalah turunan cekung ke bawah. Ini perhatikan cekung ke bawah yang biru. Ini sampai V saja. Nah, untuk menentukan yang ini turunan pertamanya, dia cekung ke bawah ketika turunan pertamanya ini fungsinya naik atau fungsinya turun. Yang orange ini ya fungsinya turun, itu sampai sini V juga batasnya. Jadi sebenarnya kita cuma membutuhkan turunan pertamanya turun, tapi untuk menentukan fungsi turun kan harus ada turunannya gitu kan. Jadi fungsi awal cekung ke bawah ketika turunan pertamanya fungsinya turun gitu ya. Interval turunan pertamanya turun. Untuk menentukan turun atau naik kan perlu diturunkan lagi. Fungsi ini harus diturunkan, makanya kita memperoleh turunan keduanya. Turunan keduanya sin X adalah min sin X. Yang warna ungu ini ya dia di fungsi turun fungsi naik sebelumnya, fungsi dikatakan naik ketika turunan pertamanya ya positif. Fungsi dikatakan turun ketika turunan pertamanya negatif. Ini di bawah sumbu X. Dengan kata lain, ya ini fungsi cekung ke bawah, fungsi dia akan cekung ke bawah ketika turunan keduanya bernilai negatif. Turunan keduanya bernilai negatif. Karena kalau turunan kedua bernilai negatif, maka turunan pertama pasti fungsinya turun. Itu ya, itu kaitannya ketiga ini. Fungsi ini. Ini fungsi asli yang warna biru, fungsi turunan pertama yang orange, dan fungsi turunan kedua yang ungu. Saya ulang ya. Fungsi akan cekung ke bawah. Ini yang warna biru, cekung ke bawah ketika turunan pertamanya fungsinya turun, dan pasti turunan keduanya bernilai negatif. Jadi kalau mau cepatnya untuk menentukan cekung ke bawah atau cekung ke atas, ya tentukan saja di mana fungsi kedua
turunan kedua maksud saya, turunan keduanya bernilai negatif. Karena yang turunan pertama ini mengikut di turunan kedua kan. Kalau turunan keduanya negatif, maka pasti fungsi turunan pertama turun. Kalau turunan keduanya bernilai positif, maka turunan pertamanya berarti fungsi naik. Akibatnya, ketika fungsi turunan pertama naik, maka turunan fungsi asli cekung ke atas. Jadi ini yang disimpulkan bahwa itu tadi fungsi cekung ke bawah ketika turunan keduanya negatif, cekung ke atas ketika turunan keduanya positif. Mungkin perlu contoh lain ya. Jadi saya sembunyikan dulu ini. Perhatikan fungsi yang ini. Y sama dengan sin 2x misalnya. Ini fungsi dari sin 2x. Ketahuan ya. Ini dari 0 sampai V per 2 pasti cekung ke bawah. V per 2 sampai V itu cekung ke atas. Dan seterusnya. Seandainya saya tidak menghitung turunan pertamanya misalnya. Anggap saya ini mengerjakan soal. Maka ini fungsi G. Maka saya langsung turunan keduanya saya ambil. Turunan keduanya itu bernilai negatif antara 0 sampai V per 2. Ini yang warnanya. Atau perlu diperkecil lagi ya supaya kelihatan. Nah, perhatikan yang warna coklat ini. Dia negatif 0 sampai V per 2. Akibatnya cekung ke bawah. Dia bernilai positif ketika V per 2 sampai V, maka cekung ke atas. Jadi sebenarnya kita cukup langsung ke turunan kedua saja. Itu otomatis untuk menentukan kecekungan fungsi. Jadi yang perlu ditarik kesimpulan untuk menentukan fungsi itu fungsi itu cekung ke atas atau cekung ke bawah, ya kita langsung cari nilai interval yang membuat turunan keduanya negatif atau positif. Caranya persis sama untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Bedanya kita menggunakan turunan kedua. Sekali lagi, kita menggunakan turunan kedua. Oke, mudah-mudahan ilustrasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.